Sobat Kanal, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang obat antiinflamasi non-steroid. Kali ini kita akan melanjutkan dengan nomor 1, yaitu ibuprofen. Nah, ibuprofen ini juga mempunyai aktivitas yang bagus untuk mengurangi sakit, juga mengurangi peradangan, dan juga mengurangi demam. Jadi, untuk mengurangi demam tidak hanya paracetamol. Nah, dosis untuk mengurangi sakit itu memang sekitar 200-400 mg. Namun, perharinya itu nggak boleh dari 2400 mg. Nah, ibuprofen ini bisa diberikan pada interval 4-6 jam dan sebetulnya bisa untuk mengurangi nyeri apa saja, sakit apa saja. Contohnya bisa untuk rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan juga bisa untuk mengurangi pada saat nyeri haid loh ya. Tetapi memang harus diperhatikan nggak boleh lebih dari 2400 mg per hari. Nah, untuk awal itu bisa lebih tinggi dosisnya. Biasanya kan dimulai dari 200 atau 400 mg. Tetapi bisa lebih dari itu tergantung nyerinya. Kalau misalnya sangat nyeri, itu bisa 3200 mg per harinya. Jadi perkalinya bisa sekitar 600 mg misalnya. Nah, untuk pemeliharaan nanti dosisnya bisa dikurangi. Nah, untuk nyeri sedang itu misalnya ya nyeri haid itu ya, itu bisa 400 mg saja dan bisa diulangi tiap 4-6 jam. Artinya meskipun bisa diulangi 4-6 jam, kalau misalnya sudah tidak nyeri, berarti tidak diperlukan lagi, nggak usah diminum lagi ya. Dan bisa diminum lagi ketika ada nyerinya muncul lagi. Nah, ibuprofen ini karena memang sifatnya mengiritasi saluran pencernaan, maka harus dimakan bersama dengan makanan atau boleh dengan minum susu. Ibuprofen ini ada kontraindikasinya. Tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan juga ibu menyusui. Kemudian kalau misalnya dosisnya berlebihan, maka timbul namanya efek toksik. Nah, efek toksik yang muncul ada beberapa. Kemungkinan mungkin nyeri lambung atau yang disebut nyeri epigastrium, kemudian mual, perut terasa terbakar, kemudian bisa timbul bintik-bintik merah atau ruam kulit, kemudian bisa juga pusing, penglihatan kabur, dan untuk jangka lama memang bisa menyebabkan adanya pembengkakan tubuh atau edema. Obat yang kedua adalah ketoprofen. Ketoprofen ini masih satu golongan dengan ibuprofen. Efek sampingnya juga sama, ada mengiritasi saluran pencernaan, sehingga lebih baik diberikan bersama makanan. Namun kalau ada makanan, absorpsinya atau penyerapannya menjadi berkurang sehingga nanti efeknya juga menjadi berkurang. Nah, untuk dosisnya cukup 25-50 mg per pemberian dan per hari paling banyak 300 mg. Obat ini bisa juga untuk artritis atau radang sendi, juga bisa untuk nyeri yang lain juga. Dan dosisnya kira-kira sama, tetap 25-50 mg dan bisa diberikan tiap 6-8 jam. Nah, efek toksiknya memang lebih ringan daripada aspirin. Aspirin sudah kita bahas di bagian 1 ya. Antara lain adalah adanya retensi cairan. Jadi kalau misalnya yang punya hipertensi, kemungkinan akan menjadi hipertensinya kurang respon terhadap terapi karena retensi cairan. Kemudian juga adanya kenaikan kreatinin plasma. Kreatinin plasma ini menunjukkan fungsi ginjal ya. Oleh karena itu, untuk pasien-pasien
atau teman-teman yang mengonsumsi ketoprofen ini dan umurnya 60 tahun lebih, maka fungsi ginjalnya harus dimonitor. Nah, obat yang ketiga adalah diklofenak. Diklofenak ini merupakan derivat asam fenilasetat dan beda golongan dengan ibuprofen dan ketoprofen tadi ya. Nah, ini kalau teman-teman biasanya digunakan untuk kalau sakit ketika olahraga ya. Dan itu memang poten dan lumayan bisa membantu ketika nyeri karena cedera pada saat olahraga. Dan obat ini juga mempunyai efek mengiritasi saluran pencernaan sehingga juga lebih baik diberikan bersama makanan atau segera setelah makan. Namun juga apabila diberikan dengan makanan, maka penyerapannya akan berkurang ya. Obat ini juga bisa untuk mengurangi berbagai macam nyeri, antara lain termasuk rheumatoid arthritis, osteoartritis, juga bisa untuk nyeri head juga bisa. Nah, kalau teman-teman yang cedera, yang suka berolahraga dan cedera, ini juga bisa mengurangi nyeri. Bentuk olahraganya apapun bisa ya, yang menimbulkan nyeri, ini bisa mengurangi nyeri. Nah, untuk dosisnya, contohnya adalah kalau osteoartritis, dosisnya 100 sampai 150 mg, ini bisa sehari 2 sampai 4 kali. Dan prinsip pengobatan menggunakan obat pengurang rasa sakit atau antiinflamasi ini adalah ketika gejalanya sudah hilang itu bisa dihentikan ya. Dan nanti kalau misalnya gejalanya muncul lagi, itu bisa minum lagi. Penyakit yang lain yang bisa dikurangi nyerinya, dikurangi radangnya adalah ankylosing spondylitis dengan dosis 100 sampai 125 mg. Ini lebih sering ya. Ini perlunya lebih sering, jadi bisa 4 sampai 5 kali perharinya. Nah, memang ini untuk jangka pendek nyeri itu sangat bermanfaat. Jadi misalnya untuk saya sampaikan tadi trauma muskuloskeletal pada saat kita olahraga ya. Kemudian juga nyeri bahu. Kemudian bisa juga untuk nyeri setelah operasi ya. Dan juga nyeri ketika haid. Jadi nyeri ketika haid itu bisa juga dengan obat ini. Namun ada kontraindikasinya, yaitu anak-anak, kemudian wanita hamil, kemudian juga wanita menyusui. Jadi untuk ketiga golongan tersebut jangan diberikan diklofenak. Efek toksiknya adalah efek yang muncul ketika dosisnya berlebihan, misalnya menyebabkan terjadinya perdarahan dan luka pada dinding usus. Yang paling cepat ya dinding lambung ya, karena lambung kan pertama kali kalau sesuatu masuk kan ke lambung dulu, baru kemudian ke bagian usus yang lain. Kemudian kalau penggunaannya dalam waktu lama, memang ini bisa mengganggu hepar atau hati, sehingga nanti enzim hati itu menjadi meningkat. Bisa juga menyebabkan ruam kulit, jadi bintik-bintik merah. Ada juga yang alergi terhadap obat ini. Kemudian obat ini juga menyebabkan retensi air atau air tertinggal di dalam tubuh lebih lama, sehingga resikonya yang hipertensi itu menjadi tetap hipertensi ya, sulit turun tekanan darahnya, dan juga bisa menyebabkan pembengkakan atau edema. Obat yang terakhir adalah dari golongan COX-2 selective inhibitors, yaitu celecoxib. Obat ini dipilih terutama untuk orang-orang yang tidak tahan terhadap obat antiinflamasi non-steroid yang lainnya. Karena memang obat ini selektif terhadap siklooksigenase 2 yang berperan pada proses inflamasi. Nah, namun memang penggunaan obat ini harus dimonitor dengan ketat karena beberapa kasus
ada yang berefek pada jantung. Jadi prinsipnya obat ini juga mengurangi nyeri untuk kondisi apapun, namun lebih selektif sehingga efek pada lambung itu lebih sedikit. Tapi jangan lupa karena ada efek pada jantung, maka harus diperhatikan, dimonitor dengan lebih ketat. Sobat Kanal, saya kira itu dulu untuk obat-obat antiinflamasi. Sampai ketemu pada obat-obat yang lainnya. Sampai jumpa.